Kali ini kita bakalan ngunjungin kota Pacitan nih Gowers. Kata orang, Pacitan adalah kota yang sangat indah. Kira-kira ada apa aja ya di kota Pacitan ini? Makanya Rin, daripada penasaran, mending kita cari tahu sama-sama aja di episode Go Explore kali ini. Halo Gowers, balik lagi sama gue Ardi dan partner gue Ada gue Rini di Go Explore. Let's go! Selama 30 menit ke depan kita bakal temenin kalian semua untuk have fun bareng sama kita. Iya kan Rin? Bener banget, kali ini kita lagi ngunjungin kota yang disebut sebagai surganya Pulau Jawa. Bukan cuma itu Gowers, kota ini juga terkenal dengan sebutan sebagai kota 1001 goa. 1001 goa, berarti setiap jalannya tuh banyak goa-goa gitu di... Ya enggak gitu juga. Gimana dong? Makanya buat Gowers yang penasaran kayak ini, kayak gue juga sih, mending ikutin terus perjalanan kita kali ini dalam episode Discover the Beautiful Pacitan. So, Go Explore, let's go! Kali ini kita udah sampai di salah satu pantai yang terkenal dengan ombaknya. Katanya sih, pantai ini menjadi salah satu tempat favorit untuk berselancar nih Gowers. Hai Gowers. Sorry nih, kita kasihkan sendiri ya. Karena ini indah banget pantainya. Parah sih, walaupun anginnya gede banget tapi nggak apa-apa, nggak masalah ya. Tetap cantik. Iya dong, makasih loh. By the way Rin, sekarang kita ada di mana nih? Hari ini kita lagi ada di Pantai Watu Karung. Siap, Watu Karung Gowers. Indah banget, parah. Ih, setuju banget. Nah, tapi kayaknya lebih seru kalau kita ke bawah deh. Soalnya gue mau menikmati pasir putih sama deburan ombaknya lebih deket gitu. Ide bagus sih, ide bagus yuk. Yuk, let's go! Let's go! Wah, gak nyangka ya Di, Pantai Watu Karung ini beneran indah banget. Bener banget Rin, ditambah cuacanya yang cerah banget ya hari ini. Kayaknya gue mulai jatuh cinta nih sama kota Pacitan. Sekali lagi kali ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, lihat coba. Ih, cocok. Bagus-bagus kan? Lucu. Ntar gue post ah. Oke Gowers, kalau Pantai Watu Karung ini adalah salah satu pantai favorit mereka untuk latihan surfing nih Gowers. Benar banget Gowers. Selain itu juga Pantai Watu Karung ini terkenal dengan surfingnya sampai ke mancanegara loh Di. Mancanegara? Seriusan? Mancanegara banget, serius? Iya, kapan gue bohong? Karena Serius Gowers, dong. setahu gua, pantai ini itu masih terbilang pantai yang baru nih untuk wisatawan domestik Gowers. Tapi jangan salah Di, walaupun terbilang baru, tapi dengan panorama ombak dan juga pasir putihnya, Pantai Watu Karung ini langsung terkenal sampai ke mancanegara, go international. Luar biasa, nggak heran sih Keren Gowers ya? banget. Nggak Iya heran dong. banget Rin, karena emang di sini pantainya masih putih banget, bersih dan ombaknya juga besar-besar banget. Jadi Iya. memang nggak heran kalau di sini ternyata banyak banget turis-turis yang pada mau surfing di sini Gowers. Iya benar banget. Jadi, So, Gowers, go explore! let's go! Nah Gowers, tahu nggak sih kalau ombak di Pantai Watu Karung ini disebut-sebut sebagai satu dari 5 ombak terbaik di dunia karena ombaknya yang bisa mencapai hingga 4 meter loh.
So, buat semua goers yang suka berselancar, kalian harus banget nih datang ke sini untuk cobain sendiri ombaknya. Iya Garin? Harus banget dong pastinya. Go explore! Let's go! Nah Goers, sekarang kita lagi ada di perjalanan menuju Sungai Maron. By the way, untuk sampai ke Sungai Maron ini, kalian harus menempuh jarak sekitar 40 meter dari kota nih goers. Oke goers, sekarang gua sama Rini udah ada di lokasi selanjutnya nih. Kita ada di mana Rin? Bener banget, kita sekarang ada di Sungai Maron. Makasih Pak. Oke, langsung aja goers. Yeay! Gua sama Rini udah pegang tiket ya. Kita mau naik perahu dan kita mau kelilingin Sungai Maron. Yes, benar banget. Gue udah gak sabar banget nih Ya. pengen ngelilingin Sungai Maron ini dan menikmati semua keindahannya. Jadi Goers, langsung aja let's go! Let's go! Kalian tahu nggak sih Goers, Sungai Maron ini sering disebut-sebut sebagai Sungai Amazonnya Indonesia loh. Dan untuk menikmati keindahan Sungai Maron ini, kalian bisa menyewa perahu yang akan membawa kalian untuk mengelilingi Sungai Maron. Jadi buat Goers yang suka banget menikmati pemandangan dan juga suasana yang adem kayak gini, walaupun cuacanya emang panas ya, Yap, cuman yap, banyak yap. pohon-pohon jadi adem Adem banget. Iya. Nah, pas banget buat datang ke Sungai Maron ini buat jadi pilihan destinasi liburan kalian. Yap, bener banget goers. Dan gue juga punya informasi nih buat kalian yang pengen liburan ke Sungai Maron, itu kayaknya mendingan datang ke sini tuh waktu musim kemarau deh. Kenapa emang? Kenapa musim kemarau? Karena kalau musim kemarau airnya itu lebih jernih dan warnanya lebih kebiruan goers. Iya bener banget Goers. Dan selain itu kalau kamu datangnya pas musim hujan, Yap. itu nanti airnya bakalan kecoklatan, gak jernih lagi karena ada luapan-luapan air. Dan titik terdalam di Sungai Maron ini Rin, letaknya ada di sana. Oh di sana ya? Emang sedalam apa sih? Sedalam cintaku padamu. Ampun, oh my god. Saja sih di berapa sih kedalamannya? Kurang lebih dalamnya itu 50 meter. Wah, lumayan juga ya. Lumayan dalam juga. lumayan. Dan Goers, di sini juga ada spot foto yang kece banget, yang instagramable banget. Ada ayunan juga di sebelah Wow. sana ya. Jadi kalau mau foto-foto bisa banget. Go explore! Let's go! So goers, kali ini kita udah ada di Pantai Klayar. Kalau kalian ingin menikmati Pantai Klayar, kalian harus menyiapkan uang kurang lebih sebesar Rp100.000. Tiket masuk ke pantai ini dihargai Rp5.000 per orangnya goers. Nah goers, untuk menikmati keindahan pantai ini, kalian bisa berkeliling dengan menggunakan ATV. Yes, bener banget Goers. Pasti penasaran kan kayak gimana keseruan kita Yap. menikmati Pantai Klayar ini dengan menggunakan ATV. Makanya ikutin kita terus ya. Let's go! Nah, gak lengkap rasanya ke Pantai Klayar kalau kalian gak menikmatinya menggunakan ATV yang menjadi ciri khas pantai ini. Let's go! Yang spesial dari Pantai Klayar ini adalah memiliki seruling samudra loh Goers. Yap, seruling samudra pantai ini letaknya ada di sisi kiri pantai goers. Nah, penasaran kan kayak gimana sih seruling
seruling samudra itu? Makanya ikutin kita terus. Sekarang gue sama Rini mau menuju seruling samudra. Let's go! Aduh, seru banget. Seru banget, seru banget. Ayo. Tolongin dong. Nyangkut. Enggak. Seru banget ya. Yap. So Ya Gowers, ampun. sekarang kita udah turun dari ATV dan kita Yes. mau ke seruling samudra. Letaknya ada di Iya. belakang Batu Sping. Iya bener banget. Nah untuk menikmati seruling samudranya kalian harus melewati karang-karang Yap. dan juga batu spingnya yang ada di sana. Yap. Yuk, let's go. Gowers, kalian tahu nggak sih kenapa tempat ini bisa dinamakan seruling samudra? Dinamakan seruling samudra karena karang-karangnya ini mengeluarkan suara yang menyerupai suara seruling Gowers. Ketika ombak datang dari celah-celah kecil, karang ini mengeluarkan air yang menyembur dan bisa mencapai hingga ketinggian 10 meter loh. Wah, tinggi juga ya. Dinamakan batu Sphinx karena batu besar ini menyerupai Sphinx yang ada di Mesir. Jadi Gowers, di sini nih letak seruling samudranya. Ya betul banget. Nanti kalau ada ombak yang datang, akan ada air yang menyembur dari sela-sela karang nih Gowers. Dan menghasilkan bunyi yang menyerupai seruling. Seru banget Gowers. Jadi kita di sini sambil nunggu sambil dengerin suara serulingnya ya. Ya, seru banget karena buat ngedengerin serulingnya itu kita harus nunggu ombak dulu ya. Iya, harus nungguin di sini. Tapi Ya. kayaknya nunggunya juga nggak akan kerasa Ya. Di. Soalnya ombaknya tuh gede-gede ya. Yap. Dan juga ada terus gitu. Jadi nggak akan kerasa ya. Seru banget, seru. Jadi langsung aja kita lihat yuk. Yuk. Nah, gimana Gowers? Keren banget kan kota kelahiran mantan presiden kita Bapak SBY ini? Yap, keren banget sih Rin. Tapi ngomong-ngomong nih Gowers, tadi kan di awal gue udah ngomong kan, kalau kota Pacitan ini juga disebut dengan kota 1001 goa. Iya, gue inget banget tuh. Ya. Tapi by the way, gue belum tahu tuh goanya di. Nah, makanya nggak afdol kalau kita ke Pacitan, tapi kita nggak samperin goanya nih Gowers. Setuju sih. Yap. Tapi kalau kita mau samperin goanya harus datengin 1001 goanya gitu. Ya nggak mesti 1000 goa sih. Terus Pokoknya mana kita dong? akan samperin salah satu goa yang paling terkenal di kota Pacitan, Re. Oh, di mana tuh, Di? Penasaran? Penasaran banget. Gowers juga penasaran, makanya jangan kemana-mana. Terus ikutin perjalanan kita kali ini di Go Explore. Let's go! Ya, Lanjut lanjut. lagi. Ini kita di mana, Di? Sekarang kita udah ada di kota Pacitan, di Goa Gong. Goa yang paling terkenal dan paling indah di Pacitan. Oh, seru banget tuh ya. Seru banget. So, langsung aja kita ke dalam yuk, Gowers. Let's go! Gowers, kalian pasti penasaran kan di mana letak goanya? Nah, untuk sampai ke goanya, kalian harus menaiki anak tangga yang bisa dibilang lumayan banyak nih jumlah anak tangganya. Untungnya pemandangan di sini indah banget. Jadi naik tangganya bisa sambil nikmatin pemandangan di sini ya, Di. Setuju banget, Rin.
Oke Goers, sekarang Yes. kita udah ada di depan gua Gong. Iya bener banget, kita udah pegang center nih. Yap, sebentar. Langsung aja kita masuk yuk. Let's go. Let's go. Kota Pacitan memiliki julukan sebagai Kota 1001 Goa. Dan satu yang terkenal di sini adalah tempat wisata Goa Gong. Memasuki Gua Gong, kalian akan disambut dengan formasi stalagmit dan stalaktit yang sangat indah. Dibantu dengan penerangan yang cukup, kalian bisa masuk lebih dalam dan menyusuri lorong goa sepanjang 256 meter ini Goers. Di ujung lorong, kalian bisa menemukan alasan kenapa Gua Gong ini disebut sebagai gua terindah se-Asia Tenggara. Stalaktit dan stalagmit dengan aneka bentuk dan ukuran menghiasi seluruh ruangan gua ini dengan sangat indah. Beberapa di antaranya bahkan sampai diberi nama loh Goers. Karena keindahan stalaktit dan stalagmit inilah, Gua Gong menjadi gua yang paling terkenal di kota Pacitan. Dan juga yang paling mendapat perhatian dari pemerintah. Makanya nggak heran kalau di dalamnya ada banyak banget lampu yang membuat goa ini menjadi makin indah Goers. Seru banget ya. Yap, gimana nih Goers? Pemandangan di dalam tadi itu bagus banget kan? Ih, indah banget, apalagi warna-warninya tuh yang di dalam gua itu nambah keindahan gua ini. Yang ada di bayangan gue kan gua itu gelap, sempit. Ini tuh enggak, beda banget. Aduh. Nah, itu sih nggak berlaku di goa ini Rin. Di goa ini bagus banget, dalamnya terang terus banyak warna-warni juga. Setuju banget. Tapi by the way, Kenapa? kayak perut gue udah mulai lapar nih Goers. Oh, mungkin gara-gara tadi naik tangga kali ya, terus jadi lapar. Kalau tadi lo bilang sama gue belum afdol ke Pacitan kalau belum datengin salah satu guanya. Nah, lo juga belum afdol kalau ke Pacitan belum nyobain nasi tiwulnya. Nasi tiwul tuh apa? Iya, penasaran kan? Penasaran. Goers juga pasti penasaran? Makanya saksikan terus perjalanan kita di Go Explore. Let's go! Let's go! Hai Goers, sekarang kita udah sampai di warung makan Bugandos yang ada di belakang kita ini ya. Dan katanya sih nasi tiwulnya di sini enak banget dan terkenal di kota Pacitan. Aduh, langsung masuk Kenapa? aja yuk. Gue udah lapar banget Ya nih. gue juga lapar sih. Sabar dong, tungguin gue. Oke Goers, sekarang nasi tiwulnya udah Yes. dateng nih. Kita langsung cobain aja yuk Rin. Let's try. Let's try. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cobain nasi Nasinya tiwulnya dulu. dulu ya. Duluan ya. Coba. Ini kayak ada gurih-gurihnya gitu ya. Wah, Hmm. kayaknya Hmm. yang gurih-gurihnya itu dari singkongnya deh. Hmm. Ini kan nasi sama singkong ya. Nah, sebagai pelengkap, biasanya nasi tiwul ini dilengkapi dengan urap, sambal, dan juga beberapa jenis ikan laut. Salah satu hal yang membuat banyak orang kembali ke lokasi ini adalah karena kesegaran dari ikan yang disajikan.
Aduh Rin, kenyang ternyata ya. Kenyang Gak banget. nyangka banget gua bisa kenyang kayak gini karena kayak gowas porsinya ini kecil banget, tapi ternyata bikin kenyang parah sih. Tapi kalau buat gue pas sih. Dan kayaknya yang bikin kenyang itu dari singkongnya deh. Oke bener sih karena kita di sini makan 2 karbohidrat sekaligus goers. Ada nasi terus ada singkongnya juga. Iya, bener banget. Tapi by the way, Goers dan lo juga deh, sadar gak sih dari tadi gue pakai shawl batik khas Wah iya. Pacitan. Iya bener. Dari tadi kayak kita udah pada ganti baju, terus gue baru sadar kalau lu ternyata pakai shawl batik Pacitan. Iya, lo dari tadi buru-buru makan aja sih, Lapar sampai soalnya nggak Goers, sadar. Nah, pasti Goers juga penasaran kan kayak gimana batik Pace dan juga cara pembuatannya kayak gimana sih? Abis ini kita bakal mengunjungi tempat pembuatan batik Pace. Ya. Masih ada tuna mau? Oh, boleh? Oke. Ininya saya. Siap. Ya, Gua potongin lo ya? deh, ya, Ya, sini. siap. Selain dikenal dengan keindahan pantainya dan banyaknya goa, kota Pacitan juga terkenal dengan kerajinan batiknya nih goers. Iya, benar banget. Batik Pace. Batik ini merupakan simbol kultur dari kota Pacitan ini. Yap, seperti apa pembuatan langsung dari batik Pace ini? Yuk langsung sama-sama kita masuk. Let's go! Konon, pace adalah obat segala penyakit. Bentuknya biasa saja, tapi khasiatnya sangat luar biasa. Seperti namanya, batik Pace terkesan sederhana. Motifnya didominasi dengan gambar buah pace. Di sekelilingnya terdapat gambar dedaunan. Ornamen lain juga terkadang ditambahkan untuk mempercantik karya batik Pace ini. Jadi Goers, pembuatan batik ini terinspirasi dari buah pace. Nah, sekarang Ardi lagi coba belajar nih buat membuat batik pace. Kita lihat yuk. Gimana Di? Bisa nggak lo? Coba gue lihat. Oke, liatin tuh si Gini, Mas. Masnya. Siap. Ternyata Goers membuat batik itu nggak semudah yang kita bayangin loh. Agak sulit untuk pemula ya. Ini mas. Bagus, iya. Warna tuh bagus-bagus gitu ya. Iya, ini bagus, gue suka. Ini juga. Nah, Goers, jadi yang dimaksud dengan pace adalah buah mengkudu. Yap, gambar buah mengkudu ini sendiri yang menjadi ciri khas dari batik Pace ini nih Goers. Bagus ya? Yuk lanjut lagi. Ini bagus. Get off your seat, clap your hands to the beat, grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean. Yeah, in the Caribbean. Halo Goers, gimana nih perjalanan kita selama di Pacitan? Seru kan? Seru banget nih, makanya gak heran banyak banget wisatawan yang mau datang ke kota ini ya. Betul banget. Selama di Pacitan kita udah kemana aja Rin? Kita pertama ke Watu Karung dan sampai ke sini belajar membuat batik Pace di sini. Betul banget. Tapi Goers, sorry banget kita harus undur diri karena selama 30 menit ini kita udah ajak kalian semua untuk lihat keindahan Pacitan. Iya, tapi jangan sedih. Kita akan terus menemani dan juga mengajak Goers untuk jalan-jalan dan menikmati keindahan negeri kita tercinta Indonesia. Oke, gua Ardi pamit. Gue Rini pamit. Jangan lupa saksikan terus di Go Explore. Let's go!